Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu akan mempelajari tentang aplikasi turunan fungsi. Nah, kita akan lanjutkan. Kalau kemarin udah 3 poin, sekarang ya 3 poin lagi lah ya. Untuk yang pertama, itu kita mencari nilai max atau min dari suatu kejadian, soal cerita gitu ya. Sebenarnya kalau kita mencari nilai max atau nilai min dari soal cerita, itu kita harus tahu dulu fungsinya. Kalau kita dicari volume maksimum gitu ya, dicari Vmax gitu kan ya, volume maksimum ya berarti kita cari dulu fungsi maxnya gitu ya, dalam satu variabel. Jadi kalau ada dua, contohnya kalau volume max itu kan misalkan kita ngomongin balok gitu ya, ada P, ada L, ada T, kita bikin jadi satu variabel semua gitu ya. Nah, jadi kita bikin jadi satu variabel, baru kita turunin. Kalau mau mencari max berarti kan turunannya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X nya nanti kayak gitu. Nah, setelah itu karena nilai ya kita udah dapat tuh X max nya, contohnya kita masukin ke sini, maka dapatlah fungsi maksimalnya. Nah, kayak gitu untuk mencari nilai max atau min gitu ya dari soal cerita. Nanti kita lihat kondisi soalnya aja, langsung ke contoh. Yang kedua, ini yang berarti yang keempat ya. Yang kelima itu kita ngomongin tentang fisika sebenarnya sih, jarak gitu ya. Jarak itu kan kalau kita misalkan satuannya itu sentimeter gitu ya, satuannya sentimeter. Kalau kita turunkan dalam turunan, contohnya jarak itu adalah ds ya, ds per dt gitu ya. Ds per dt diturunkan terhadap waktu, maka dia menjadi apa? Kecepatan atau velocity. Kecepatan. Satuannya apa? Sentimeter per detik gitu ya. Karena diturunkan, asalnya sentimeter, diturunkan terhadap waktu. Dan kalau kita turunkan lagi menjadi percepatan. Cepatan. Gitu ya, atau ds per dt kuadrat gitu ya. Itu kan satuannya sentimeter per detik kuadrat gitu ya. Jadi percepatan. Nah, ini jadi kalau diturunkan dari S, turunannya jadi V, kalau diturunkan lagi jadi A gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin, jadi sekali lagi diturunkan terhadap apa dulu gitu ya. Nanti kita juga bahas ke soal cerita. Oke, kita coba ya soal ceritanya. Yang pertama contohnya adalah sebuah perusahaan mampu menjual produknya sebanyak 2000 min 10x unit setiap bulannya. Dalam harga jual setiap unitnya adalah X rupiah. Biaya produksi yang dikeluarkan itu adalah 25.000 plus 400 X rupiah. Oke, kita bahas dulu di sini. Pertanyaannya di sini adalah supaya keuntungannya maksimum. Oke, keuntungan maksimum berarti kita harus mencari apa? Fungsi K-nya. Keuntungan itu kita tahu bahwa jual dikurangi biaya produksi gitu ya. Jadi keuntungan sama aja dengan jual dikurangi biaya produksi. Oke, kita lihat dulu harga jualnya. Harga jual katanya sebuah perusahaan mampu menjual produknya sebanyak ini. Berarti ini adalah banyaknya. Unit tiap bulannya dengan harga jual setiap unitnya adalah X. Oke. Nah, ini berarti apa? Ini adalah harga unit setiap unitnya adalah X dan ini banyaknya gitu kan ya. Berarti kalau J itu berarti sama aja dengan 2000 min 10X dikali sama X gitu ya harga jualnya. Karena ini setiap unitnya. Jadi 2000X min 10X kuadrat. Oke, kita bahas lagi yang kedua, biaya produksi yang dikeluarkan sebesar ini rupiah. Gitu ya. Berarti ya apa? Ini keseluruhannya gitu ya. Ini adalah B-nya. Berarti B-nya itu sama aja dengan 25.000 plus 400X. Oke, kita tahu keuntungan. Keuntungan itu berarti apa? J dikurangi B ya. J berarti ini dikurangi ini. 2000X min 10X kuadrat dikurangi 25.000 plus 400X. Gitu ya. Sekarang kita tinggal kurangi. Berarti dapatlah min 10X kuadrat dikurangi berarti jadi plus 1600X min 25.000. Nah, ini adalah KX kan ya.
Jadi cuman dalam satu variabel. Jadi harus kita bikin dalam satu variabel. Ketika sudah jadi satu variabel, maka kita turunin. Berarti dapatlah min 20x plus 16.000 kelebihan. Nah, ini sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kita dapat x-nya itu sama aja dengan pindahin ke sana jadi 20x, kita bagi, maka dapatlah 80 gitu ya x-nya. Oke, yang ditanya adalah harga jual setiap unit. Harga jual setiap unit itu apa, coba lihat. Harga jual setiap unit. Harga jual setiap unit itu adalah harga jual setiap unit adalah X rupiah. Oh, berarti apa? Ya udah ini. X-nya berapa? 80 rupiah. Gitu ya. Jadi yang ditanya ternyata adalah X-nya. Oke. Jadi kita baca juga pertanyaannya. Harga jual setiap unit supaya keuntungannya maksimum. Ini keuntungannya sudah pasti maksimum ketika X-nya sama dengan 80 rupiah. Dan kita lihat dulu pertanyaannya yang mana gitu kan ya. Tadi harga jual setiap unit. X itu adalah harga jual setiap unitnya adalah X rupiah. Jadi nggak usah dimasukin. Kecuali yang ditanya keuntungan maksimum berapa. Keuntungan maksimum berarti tinggal 80-nya masukin ke dalam sini. Ya, dapatlah keuntungan maksimumnya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2. Sebuah bak air tanpa tutup berbentuk tabung. Jumlah luas selimut dan alasnya bak air adalah 28 cm 28 meter persegi. Volume maksimum jika jari-jari alasnya sama dengan yang pertama adalah katanya ini jumlah luas selimutnya dan alas bak air adalah 28. Sekarang kita ngomongin tabung. Tabung itu luas permukaannya gimana sih, berapa rumusnya? Kan kalau kita perhatikan di sini nih. Ini tabungnya ya. Aduh, enggak apa-apa lah gitu ya. Nah, ini nggak ada gitu ya, ini nggak ada, cuman ada selimut sama alas gitu ya. Itu rumusnya apa? Ya berarti luas selimut tabung itu apa? Keliling lingkaran gitu ya, dikali sama tinggi gitu ya, ditambah sama alasnya. Alasnya itu adalah VR kuadrat gitu ya. Keliling lingkaran itu apa? Ya 2VR gitu ya kalau kita ngomongin jari-jari, karena kita pengen nyari jari-jari alas. Keliling lingkaran itu adalah 2PR dikali tinggi ya, T dikali T ditambah sama PR kuadrat. Lanjut. Sekarang kita baca di sini katanya sebuah bak air tanpa tutup, jumlah luas selimut, volume maksimum. Kita ngomongin volume. Volume maksimum itu apa? Luas alas kali tinggi kan. Luas alas kali tinggi. Nah, ini 28 ya. Nah, ini kita olah dulu, bikin jadi T sama dengan ya. Kita bikin jadi T sama dengan, gimana caranya? Ya kita pindahin ke sebelah sana gitu ya. Berarti jadinya dibawa ke sini aja ya. 28 min PR kuadrat sama dengan 2 PR T gitu ya. Maka kita coba bagi, berarti kan jadi ini bagi ke sini 14 per PR. Kalau ini bagi ke sini berarti dikurangi sama P-nya habis gitu ya. Berarti R per 2 sama aja dengan T gitu ya. Nah, sekali lagi kembali lagi ke sini, luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu kan sama aja dengan VR kuadrat gitu ya. Lalu T-nya itu apa? T-nya ya ini. T, ini kan T ya. Kita ganti 14 per VR min R per 2 gitu ya. Berarti kan sama aja kalau kita kalikan V ini kali ini berarti kan kecoret tuh jadi 14R ya. Yang ini kali ke sini berarti kan jadi VR pangkat 3 per 2 gitu ya. Nah, sekali lagi kita pengen mencari volume maksimum. Berarti V aksen sama aja dengan berarti turunannya 14 min. Kalau ini 3V R kuadrat per 2 sama aja dengan 0. Kita pindahin berarti kan 14 sama dengan 3VR kuadrat per 2. Kita kali silang berarti kan jadinya 28 per 3V sama dengan R kuadrat. Atau kalau kita kalikan gitu ya. Kalau kita akarkan gitu ya. Berarti kan jadi akar dari 28 per 3V ya. Sama dengan R kuadrat.
Oke, apakah ini cukup jawabannya ya? Ini udah nggak ada korot ya. Berarti kita dapat R-nya itu akar dari 28 per 3V, atau boleh kita sederhanakan keluarin nih. Jadi 2 akar 7 gitu ya. Per 21 V per 3V gitu ya. Oke, ini adalah hasilnya. Kenapa bisa kayak gini? Ya tinggal kita kalikan aja, bawahnya kali 3V yang ini bisa dikeluarin. Oke. Dah selesai. Belum ya. Oke, kita lanjutkan ke teori yang terakhir, yaitu tentang kecepatan dan lain halnya. Nah, di sini soalnya adalah SpongeBob adalah makhluk laut berbentuk balok. Jika ada di daratan, SpongeBob mampu menyerap air dengan laju 3 cm3 per detik. Bersamaan dengan itu, badannya membesar dengan bentuk dan perbandingan panjang, lebar, dan tebal yang tetap. Jadi perbandingannya tetap sama. Jika diketahui ukuran panjangnya 2, 2, 1 gitu ya, maka tentukan laju perubahan luas tubuh SpongeBob pada waktu tebalnya itu 2 cm. Oke, kita bahas di sini, yang kita bahas adalah ternyata tebalnya gitu ya. Kita ngomongin berarti perbandingan panjang, lebar, dan tebal itu semuanya ke perbandingan tebal. Panjang banding lebar banding tebal itu sama aja dengan 2 banding 2 banding 1. Berarti apa artinya? Berarti P itu sama aja dengan 2, tebalnya Bapak ganti sama H ya. 2H gitu ya. Lebarnya berarti 2H. Ya tebalnya itu ya H gitu ya. H itu tebal gitu. Oke. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa katanya ini apa nih? Mampu menyerap dengan laju 3 cm3 per detik. Ini kita ngomongin apa? Volume ya. 3 cm3 pangkat 3. Berarti dV per dt ya. Sekali lagi lihat satuannya. Itu berarti apa? dV per dt-nya 3 cm3 per detik. Nah, jadi clue-nya di sini adalah lihat juga satuannya ya. Selanjutnya ketika H-nya itu 2, berapa gitu ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu volume. Volume itu kan sama aja dengan berarti P kali L kali H gitu ya. Berarti volumenya itu sama aja dengan P-nya apa? 2H dikali 2H dikali sama H gitu ya. Berarti kita ngomongin ini V-nya itu sama aja dengan 4H pangkat 3.